Selamat berjumpa lagi dengan Pojok Digital Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur algoritma, yaitu tentang struktur pemilihan atau selection. Buat kamu yang baru pertama berkunjung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Baiklah, kita langsung saja simak video berikut ini. Pada video sebelumnya sudah disinggung mengenai struktur algoritma. Struktur algoritma yang sudah dibahas minggu lalu adalah struktur runtutan atau sequence. Pada video kali ini kita akan fokuskan membahas tentang struktur pemilihan atau selection. Perhatikan gambar flowchart di layar. Untuk struktur pemilihan ada simbol decision, artinya ada suatu kondisi yang mengakibatkan suatu pilihan antara ya dan tidak, benar atau salah. Struktur pemilihan atau juga bisa disebut dengan struktur percabangan, merupakan suatu implementasi algoritma dalam pemecahan suatu masalah dengan berbagai alternatif jawaban atau pilihan yang tersedia. Harus mengambil keputusan untuk memilih salah satu jawaban yang tepat. Dalam Java terdapat dua jenis pemilihan, yaitu pertama adalah if dan else, kedua switch atau case. Untuk fungsi if sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pemilihan dengan satu kasus, dua kasus, dan tiga kasus atau lebih. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, struktur pemilihan dengan satu kasus. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang yang satu ini. Untuk pemilihan dengan satu kasus menggunakan perintah if, and. Struktur ini digunakan jika struktur pemilihan hanya memuat satu pilihan. Bentuk ini juga sering disebut dengan istilah struktur pemilihan satu kasus. Perhatikan penulisan dasar dari pemilihan satu kasus ini. Di sini hanya ada satu kondisi dan satu pernyataan. Perhatikan penulisan dalam bahasa Java. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan latihan ke-19. Pada latihan ini, terdapat soal sebagai berikut. Jika belanja 100.000, maka tampil di layar, "Selamat, Anda mendapatkan hadiah." Nah, mari kita coba lakukan langsung dengan Java NetBeans. Perhatikan tayangan berikut ini. Langkah pertama, seperti biasa kita buka Java NetBeans, lalu kita buat project baru atau menambahkan package di project yang sudah ada. Pada program ini kita menggunakan library scanner.
kita bahas tentang pemilihan dengan dua kasus. Struktur pemilihan dua kasus menggunakan perintah if, then, TLS, artinya perintah ini digunakan jika suatu kondisi yang mengakibatkan dua pilihan. Perhatikan syntak dasar dari pemilihan dua kasus ini. Apabila persyaratan terpenuhi maka akan mengeluarkan pernyataan pertama, dan jika tidak terpenuhi maka akan menghasilkan pernyataan kedua. Perhatikan soal latihan berikut ini. Dalam soal ini jika nilai lebih dari sama dengan 70, maka Anda lulus, dan jika nilai kurang dari 70 maka Anda gagal. Artinya lulus jika nilainya lebih dari sama dengan 70 jika selainnya maka gagal. Perhatikan penulisan kondisi dan pernyataan. Kondisinya adalah nilai lebih dari sama dengan 70, pernyataannya jika ya atau memenuhi syarat maka tampilkan lulus dan jika tidak maka pernyataannya tampilkan gagal. Baiklah untuk memudahkannya. Mari kita praktikan latihan 20 berikut ini dan perhatikan tayangannya.
Berikutnya adalah pemilihan dengan 3 kasus atau lebih. Struktur pemilihan 3 kasus menggunakan perintah if, can, else if, can, else. Artinya perintah ini digunakan jika kasus yang dihadapi memuat 3 pilihan atau lebih. Perhatikan penulisan dasarnya. Berikut ini adalah contoh penulisan dalam Java. Untuk lebih jelasnya perhatikan latihan ke-21 berikut ini. Jika nilai 90, maka A. Nilai 80, maka B. Nilai 70, maka C. Nilai 60, maka D. Selainnya adalah E. Di sini berarti ada lebih dari satu kondisi, sehingga menggunakan else if. Perhatikan penulisan syntak dengan Java di layar. Untuk lebih jelasnya mari kita coba kerjakan latihan ke-21.
Berikutnya adalah fungsi kedua dari struktur pemilihan yaitu menggunakan switch dan case. Perintah switch case dapat digunakan sebagai alternatif perintah selain if-else-if. Lebih khusus, perintah switch case digunakan untuk memilih suatu proses dari beberapa kemungkinan proses berdasarkan nilai dari kondisi variabel kontrol. Perhatikan cara penulisannya. Untuk lebih memahaminya perhatikan contoh berikut ini. Jika lampu merah, maka akan tampil, lampu merah, berhenti. Jika lampu kuning, maka tampil, lampu kuning, harap berhati-hati, dan jika lampu hijau, maka tampil, lampu hijau, silahkan jalan. Switch case ini relatif sama dengan fungsi if untuk 3 kasus lebih. Baiklah biar kita lebih memahaminya. Mari kita praktikan latihan ke-22 berikut ini.
Itulah pembahasan kedua dari struktur algoritma, yaitu tentang selection atau pemilihan. Pada video berikutnya kita akan bahas struktur yang ketiga, yaitu mengenai perulangan atau repeat. Baiklah, seperti biasa, kerjakan tugas berikut ini agar kamu bisa mengimplementasikan struktur algoritma pemilihan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.